Masa? Kenapa kan Anda? Jangan. Kan Anda, aduh, Itu tiba-tiba itu seakan-akan itu badannya dia ada yang mendorong. ya. Itu Halo Sobat Deg-Degan, jangan lupa saksikan Deg-Degan di YouTube Official AMP. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Masa? Kenapa kan Anda? jangan. Kan Anda, aduh, ini aman. Aduh, permisi, assalamualaikum. Oh, ini aliran air yang langsung dari setunya ya? Kalau deras ini kan. Kenapa kan Anda? Masa keadaan Salah. tadi emang pada saat kita menuju ke jembatan, saya melihat salah satu sosok, tapi nggak sempat kita bahas. Tiba-tiba dia kesini, ke bawah sini, dan emang ternyata banyak sekali makhluk yang dimana makhluknya itu berbentuk seperti manusia. Bentuknya manusia. Hanya ada satu yang paling beda dengan dia. Posisinya itu sebelah sana, Fas ya. Di ujung sana ya? Di ujung sebelah sana. Dengan pakaian kuyup, pakaian kuyup basah, kuyup basah, muka pucat. Jenis kelamin laki-laki, sekitar 20 sampai 30 tahun umurnya. Kalau yang saya tangkap ya, dia itu sempat mengalami yang dimana dia tenggelam di satu itu. Ya, mungkin maaf sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu ke Bang Aden, ke Kananda. Ya. Aku mendapatkan informasi dari warga sekitar yang dimana banyak sekali sosok yang seakan-akan menyerupai para korban dan menampakkan dirinya. Ya itu yang disebut korin sebenarnya. Ya, kalau dibilang gentayangan tidak, Mas ya. Karena emang bukan kejadian yang dimana kejadian ada prediksi yang dimana sosok yang gentayangan itu ada ini ya. Alasan-alasannya. Iya, ada alasan. Sedangkan kalau dia itu tidak ada, tapi coba saja komunikasi dulu. Ya. Kananda, awas hati-hati. Bang, hati-hati bang. Jagain takut dia. Dia itu adalah pemancing, Pas ya. Jadi kenapa bisa mengalami tenggelam? Jadi di tengah banyak pemancing yang mancingnya itu nggak hanya di pinggiran waduk saja, tapi dia sampai ke tengah menggunakan kayak kapal kecil. Dia bilang dia mengalami dengan kapal kecil, dan itu tiba-tiba itu seakan-akan itu badannya dia ada yang Mendorong. ya. Saya mendapatkan visual ya, Pak saya, yang dimana emang pasang suami istri ini pada saat itu istrinya sedang hamil tua, keadaan. Jadi istrinya itu sedang hamil tua, mungkin pada saat itu psikisnya sedang down, itu masuk Pada saat itulah Ya. berarti ya. Tapi maksud aku kok bisa sampai meninggal Kananda? Karena mungkin bisa aku bilang itu kasus yang sedikit ya. ya. Tidak banyak kasus seperti ini. Pada saat kondisi dia sedang, maksudnya sedang mau diambil lah sama Gusti Allah, itu emang kondisinya itu dia kayak ada makhluk yang sedang menempel, Pas ya. Makhluknya itu tubuhnya itu saya masih abu-abu, tapi saya melihat kayak visualnya itu adalah rambutnya panjang, tapi saya masih belum bisa mendapatkan bentuk mukanya ataupun wujud kakinya. Sempet saya lihat kayak visual untuk dia aktivitasnya si makhluk goib itu. Jadi dia emang awalnya itu di sini pohon ini, dan dia emang suka melintas di jalan ini dan ke tempat setu ini, Pas ya. Cuma mungkin di luar dari kasus ini juga nih Bang Aden. Bang Aden gimana nih? Udah ngerasain apa nggak pada saat kita kan udah di area setunya nih? Saya coba serap apa yang ada di sini ya, seperti itu yang saya rasakan. Dia banyak sekali kesedihan, banyak sekali penyesalan di sini begitu.
gitu ya, keadaannya. betul banget, karena Kak Adin itu emang soal segi kesedihan itu emang pasti ada. Oke, cuma balik lagi mungkin ke sosoknya ya, Bang Aden, Kananda. Kananda bilang kalau mendapatkan gambaran kalau sosoknya itu kayak berlalu lalang ya, dari pohon ini ke arah di jalan sini. Setu sana ya. Iya, betul. Ya udah, gimana kalau emang kita langsung ke sana juga untuk mencari tahu juga kenapa banyak banget gangguan yang ada di sekitar area Setu Ciberem ini. Siap. Yuk, Bang Aden. Kananda. Masa? Kenapa Kananda? Jangan. Kananda, aduh, ini aman. Aduh, permisi, assalamualaikum. Oh, ini aliran air yang langsung dari setunya ya? Kalau deras ini kan. Kenapa Kananda? Masa Kak Adin? Salah. Tadi emang pada saat kita menuju ke jembatan, saya melihat salah satu sosok, tapi nggak sempat kita bahas. Tiba-tiba dia kesini, ke bawah sini, dan emang ternyata banyak sekali makhluk yang dimana makhluknya itu berbentuk seperti manusia. Bentuknya manusia. Hanya ada satu yang paling beda dengan dia. Posisinya itu sebelah sana, Fas ya. Di ujung sana ya? Di ujung sebelah sana. Dengan pakaian kuyup, basah Kuyup kuyup, basah. kuyup basah, muka pucat. Jenis kelamin laki-laki, sekitar 20 sampai 30 tahun umurnya. Kalau yang saya tangkap ya, dia itu sempat mengalami yang dimana dia tenggelam di setu itu. Ya, mungkin maaf sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu ke Bang Aden, ke Kananda. Ya. Aku mendapatkan informasi dari warga sekitar yang dimana banyak sekali sosok yang seakan-akan menyerupai para korban dan menampakkan dirinya. Ya itu yang disebut korin sebenarnya. Ya, kalau dibilang gentayangan tidak, Mas ya. Karena emang bukan kejadian yang dimana kejadian ada refleksi yang dimana sosok yang gentayangan itu ada ini alasan-alasan. Iya, ada alasan. Sedangkan kalau dia itu tidak ada, tapi coba saja komunikasi dulu. Kananda, awas hati-hati. Bang, hati-hati Bang. Jagain takut dia. Dia itu adalah pemancing, Pas ya. Jadi kenapa bisa mengalami tenggelam? Jadi di tengah banyak pemancing yang mancingnya itu nggak hanya di pinggiran waduk saja, tapi dia sampai ke tengah menggunakan kayak kapal kecil. Dia bilang dia mengalami dengan kapal kecil, dan itu tiba-tiba itu seakan-akan itu badannya dia ada yang Mendorong. ya. Tapi kira-kira nih menurut Bang Aden dan Kananda, apakah ada gitu korban di tempat ini yang emang kayak ditandain sama sosok di tempat ini untuk dijadikan tumbal gitu? Nah, itu saya nggak bisa menyebutkan itu tumbal atau tidaknya, Pak. Karena emang kembali lagi, kau tanda tumbal ataupun apa itu sama semua, Pak. Itu tidak ada bedanya. Apakah itu tumbal atau enggak, itu kita belum bisa. Kecuali Kalau gitu emang mah kita harus ngomong sama si makhluk yang si lain. makhluknya. Ya, jadi kita bisa mengetahui itu tumbal atau enggaknya, itu makhluk yang akan ngasih tahu informasi ke kita. Kita coba tanggung lah, udah ayo. Nah, tapi Meskipun ada keraguan yang terlihat di wajah Fasya demi menguak misteri, kami pun memutuskan untuk tetap melanjutkan penelusuran ke titik berikutnya. Jadi ini dia nih pintu masuknya. Aduh, permisi assalamualaikum. Wah, ini serem banget sih. Nah, Waduh. tadi itu sekilas emang sosok yang tadi sempat melintas, kok dia ke Setu ya, ke jalan melayang ke Setu. Ternyata dia ada di pulau itu, Fas ya. Pulau mana? Itu. Oh, itu yang di tengah danau itu ya? Danau itu. Di danau itu. Kayaknya sih kita mesti ke sana sih, Fas. Enggak deh, aku nggak yakin sih kayaknya. Kayak Kalau kita mesti dekat ke itu, sana. Pasya. Nggak yakin sih. Paling sejam. Kayaknya kita mesti ke sana sih, Fas Aku ya. nggak yakin sih kalau. Soalnya kenapa? Banyak sekali yang asalnya itu emang pusatnya itu ada di pulau itu, Fas ya.
Ada di pulau itu. Aduh, Kita enggak. harus ke sana lah, kita harus tuntasin. Ini apalagi nih ya, sebelumnya nih Bang Aden, Kananda. Jadi aku tuh dengar beberapa masyarakat sekitar itu seperti melihat ada sosok, aku nggak ngerti ya sosok apa, cuma mereka sih nyebutinnya ngelihat entah itu lumut, entah itu rambut, entah itu tikar, cuma sosok itu tuh menarik beberapa korban Ya. yang akhirnya tenggelam di Setu ini Ya. gitu. Jadi aku bener-bener nggak yakin sih kalau kita harus ke pulau Ya. sana sih. Itu makhluk itu kalau di Jawa itu namanya onggoinggi ya Kak Adin ya, Ini onggoinggi. itu kayak kepala doang gitu kali ya? Apa Ya, maksudnya? jadi dia emang kayak mengambil atau menghisap ubun-ubun